Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anandia Putri dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kearifan lokal budaya Jawa di lingkungan sekitar saya, terutama pada lingkungan keluarga besar saya. Jadi, salah satu kearifan lokal budaya Jawa yang hingga saat ini keluarga besar saya masih lakukan adalah salah satunya terah keluarga. Nah, dapat kita artikan ke dalam bahasa Jawa kuno, yaitu terah sebagai keturunan dan keluarga. Kalau misalnya kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu keturunan keluarga. Nah, memang sebenarnya terah itu yang memang sudah ada dari dahulu, yang sampai sekarang tuh masih dijalankan gitu guys, turun-temurun dari anak-anaknya seperti itu. Teman-teman, jadi terah ini tuh nggak cuma hanya menyangkut aspek hubungan biologi saja, tetapi juga aspek spiritual dan juga hubungan sosial antara keluarga besar gitu teman-teman. Jadi terah itu tuh nggak cuma hanya terkait hubungan biologis, tapi juga terah itu kayak apa ya, menggambarkan kesinambungan garis keturunan dari masa lalu, dari eyang kita hingga masa kini teman-teman, keluarga yang ada hingga kini gitu maksudnya. Dari itu teman-teman, kenapa terah itu menjadi kearifan lokal budaya saya? Karena memang terah ini tuh sudah ada sejak zaman dulu dari eyang saya yang paling pertama sekali, seperti itu. Yang emang sampai saat ini tuh terah memang harus dijalankan karena itu sebagai warisan budaya dari eyang saya, agar juga silaturahmi antara keluarga itu tidak terputus, agar kita juga lebih mengenal lebih dalam keluarga-keluarga besar kita seperti itu. Karena kan dari eyang itu juga memiliki garis keturunan yang emang lumayan banyak ya dari sekarang. Maka itu kenapa kita harus tetap menjalin terah ini agar kita mengenal satu sama lain dari eyang saya, dari anak-anak eyang saya seperti itu. Nah, lalu di terah ini tuh nanti kita akan dipertemukan oleh beberapa keluarga yang emang dari garis keturunan eyang kita. Kalau saya itu dari garis keturunan eyang Kromosuto, seperti itu. Lalu dari garis eyang Kromosuto ini nanti akan dipertemukan oleh beberapa keluarga lainnya yang dari garis keturunan eyang tersebut, kayak gitu. Nah, terus nanti tuh di dalam terah ini juga ada tingkatannya teman-teman. Kayak ada anak, terus juga putra dari eyangnya, kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, jadi saya nggak bisa jelasin kayak silsilah dari keluarga kita tuh ada siapa aja seperti itu. Nah, itu kan lumayan banyak ya kalau misalnya kita bakal sebutin dari awal sekali, karena emang itu dari zaman dahulu banget, jadi nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Karena nanti dalam terah tersebut itu bakal didatangi atau kayak sejenis dari generasi per generasi itu akan datang gitu keluarga-keluarganya dan juga kayak buyut-buyutnya seperti itu. Nah, terus di dalam terah itu juga terdapat kayak sejenis rangkaian acaranya teman-teman. Kalau dalam terah keluarga besar saya, itu rangkaian acaranya yang pertama kita itu kayak ya kita masuk, terus nanti kita akan dikasih jejamuan, terus lalu kita akan mendengarkan doa dari ya orang yang membuka acara tersebut. Terus kita juga makan bersama bersama keluarga-keluarga dari anak-anaknya eyang tersebut dari generasi per generasi. Lalu juga kita setelah itu dibacakan lah tuh anak-anaknya, terus generasi per generasi seperti itu. Lalu kita juga foto bersama dengan kayak misalkan generasi ke-7 gitu, foto bersama anak cucu gitu-gitunya seperti itu. Terus generasi ke-6 foto bersama anak cucu dan lain-lainnya seperti itu teman-teman. Lalu kita juga ada sesi foto bersama seperti itu. Nah, nanti kita juga akan ada salam-salaman tuh teman-teman, salam-salaman baris yang panjang, terus salam-salaman kayak lebaran Idul Fitri lah, kalian tahu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu terah ini tuh dilaksanakan setiap setahun sekali, tepatnya pada lebaran Idul Fitri. Kayak misalkan kan kita 3 hari tuh lebaran ya kalau dalam budaya Jawa. Terus di hari keempat atau hari kelimanya itu kita lalu melaksanakan terah bersama keluarga besar kita dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk spesifikasi tempat terahnya itu kita nomaden sih ya teman-teman. Maksudnya nomaden itu di sini kayak kita nggak cuma menetap di satu tempat saja, tapi kita bisa berubah-ubah sesuai acaranya tuh mau gimana gitu.
Kayak misalkan tahun lalu saya melaksanakannya tuh sepertinya di aula, tapi saya kurang tahu spesifikasi tempat aulanya itu di mana ya teman-teman, tapi masih daerah Yogyakarta seperti itu. Nanti saya akan kasih cantumkan foto aulanya itu di mana, seperti apa itu di sini ya. Nah, lalu seperti tahun lalu 2024 kita juga melaksanakan trah di rumah dari generasi sebelumnya gitu. Saya kurang tahu nama siapa karena saya emang nggak terlalu dekat ya. Tapi ya saya juga melaksanakan trah di rumah generasi sebelumnya, saudara dari nenek saya seperti itu. Nah, makanya kenapa trah itu sangat penting untuk keluarga saya. Sebenarnya intinya untuk saling mengenal aja teman-teman. Tapi karena emang sayanya itu agak kayak gimana gitu ya kalau ngobrol sama yang lebih tua, jadi ya deg-degan aja. Makanya saya belum terlalu mengenal, tapi tentunya pastinya orang tua saya dan juga keluarga-keluarga saya, saudara-saudara dan sepupu saya pastinya tahu. Tapi mungkin hanya saya aja yang tidak tahu mungkin ya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberi informasi yang lebih jelas, terutama pada silsilah keluarga saya, karena memang itu privasi bagi saya. Dan kalau misalnya dibahas pun itu akan panjang teman-teman. Nah lalu selain itu kita pada tahun 2023 baru sebenarnya bukan tahun 2023 tapi pada tahun 2000 berapa saya kurang tahu, tapi saya masih kecil itu terahnya di rumah saya, dan saya salah satu orang yang baca Al-Qur'annya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di acara terah tuh terdapat rangkaian acara, terutama doa, terus juga doa itu diselingi dengan baca Al-Qur'an seperti itu teman-teman. Nah saya waktu tahun 2000 berapa saya lupa, saya sebagai orang yang baca Al-Qur'annya seperti itu. Nah makanya kenapa trah itu sangat penting bagi keluarga saya, karena memang dari trah tersebut kita bisa mengenal keluarga dari generasi sebelumnya, dari generasi ke generasi seperti itu. Makanya memang dari trah itu sangat penting dalam budaya Jawa, tergantung dari orang tersebut ya, dari keluarga tersebut, karena memang tidak semua keluarga atau orang Jawa menjalankan trah seperti ini. Mungkin memang hanya beberapa saja. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya terkait trah keluarga besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.